Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak orang tua murid, serta anak-anak terkasih. Marilah kita memulai perayaan Paskah SD Strada Santo Ignatius dengan ibadat. Ibadat akan dipimpin oleh Bapak Ari dan Bapak Richard. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kegiatan ibadat ini. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam suka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, karena pandemi COVID-19, kita merayakan Hari Raya Paskah dalam suasana yang berbeda. Walaupun demikian, kita tidak perlu khawatir dan tetap bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang selalu memberikan pengharapan bagi kita. Kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini cepat selesai dan kebangkitan Yesus menjadi penyemangat dan selalu menyertai kita semua. Sebelum kita lanjut ibadat syukur kita, marilah kita memeriksa batin kita. Kita akui dan kita sesali semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami, Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami, Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami, Tuhan kasihanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, keluarga besar SD Strada Santo Ignatius, bersyukur atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Mampukan kami untuk mengenal dan merasakan cinta yang telah kami terima daripada-Mu. Sucikanlah hati kami agar kami semakin mengenal-Mu demi Kristus dan Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 6, ayat 8 sampai 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmahnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir terang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa, segarkan hati, kobarkan nurani itu bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Berpercaya ladangmu jadi api abadi, hari ini sampai akhir nanti. Tolong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berkekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu jadi api abadi, hari ini sampai akhir nanti. Marilah kita dengarkan bacaan pada pagi hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti,
Keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turun naik ke perahu itu bersama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, serta anak-anak siswa SD Ignatius yang Pak Guru banggakan. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Hari ini kita patut bersyukur, kita keluarga besar SD Strada Ignatius dapat bersama-sama merayakan perayaan Paskah meskipun dalam situasi yang berbeda, yaitu masih masa pandemi. Maka perayaan tahun ini kita adakan secara virtual. Namun Pak Guru, Bu Guru percaya tidak ada masalah apapun itu jenis perayaannya, yang penting makna. Perlu kalian ketahui dan pasti sudah tahu bahwa tema pada masa sekarang ini yaitu ada di background yang bisa kalian lihat, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkah. Agak kesulitan Pak Guru membaca ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak Ibu orang tua, membaca tema mudah, tapi bagaimana kita mempraktekkan tema tersebut dalam kehidupan kalian sebagai siswa Ignatius, dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi pada masa sekarang ini kita sedang berpesta merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan hanya memakai baju baru, hanya ke gereja saja, tapi maknanya yang kita ambil. Bagaimana Tuhan sudah berkorban untuk kita, untuk kalian sebagai siswa SD Ignatius. Namun mari kita teladani. Apa yang bisa kita teladani dari kebangkitan? Kalian bisa bangkit, bukan bangkit dari kubur. Sebagai siswa Ignatius, kalian bisa bangkit untuk lebih belajar lagi, lebih sungguh-sungguh meskipun pandemi. Bangkit lebih giat membantu orang tua. Bangkit lebih rajin mengerjakan PR.
bagi siswa kelas 1 sampai 5 yang luar biasa ini sebentar lagi kenaikan. Siswa kelas 6 sebentar lagi ujian. Bangkitlah. Artinya bangkit dalam belajar. Yang kemarin santai-santai, sekarang bangkitlah untuk meneladani Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, mari kita teladani. Marilah bangkit anak-anak semuanya, bangkit dalam belajar, bangkit dalam hal-hal yang baik. Buah-buah roh selalu kalian utamakan. Tuhan Yesus rela menderita, sengsara, wafat di kayu salib. Semua demi menebus dosa-dosa kalian. Sudah berkorban. Ya, kemarin bagi umat Katolik, umat Kristiani diawali dengan pekan suci untuk menyambut perayaan Paskah ini. Ya, dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, sampai dengan puncaknya. Ya. Sebelumnya ada Rabu Abu, kalian yang puasa. Ini bentuk kalian meneladani Tuhan Yesus. Nilai-nilai yang diambil, bukan pestanya yang hura-hura. Tapi tadi sudah Pak Guru sampaikan, Bu Guru juga menyampaikan di dalam pelajaran sehari-hari. Mari bangkitlah anak-anak, ya, supaya pengorbanan Tuhan Yesus selain menebus dosa manusia tidak sia-sia dengan kebangkitan kalian dalam belajar, dalam membantu orang tua, supaya siswa kelas 1 sampai kelas 5 SD Ignatius bisa naik semua. Untuk siswa kelas 6 khususnya bisa ujian dengan lancar dan lulus. Yang tidak pernah ikut, bangkitlah. Jadi Ibu dan Bapak, anak-anak yang Pak Guru banggakan, selamat Paskah atas nama sekolah. Mudah-mudahan berkat Paskah selalu berlimpah. Jangan lupa tema harus kalian laksanakan, ya, mengasihi, terlibat dalam segala hal, dalam pelajaran, dalam aksi nyata, ya. Dan itu semua akan menjadi berkat buat kalian. Pastinya apa yang akan kalian cita-citakan akan tercapai semuanya. Mudah-mudahan perayaan ini membawa berkat kita semua, kalian sebagai siswa-siswi SD Ignatius yang membanggakan. Jangan lupa teladanan Yesus yang sudah rela berkorban sampai bangkit, kalian bisa meneladaninya. Bangkitlah untuk hal-hal yang positif. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Pesan Pak Guru untuk meneladaninya, mulai besok, mulai hari ini harus bangkit. Pak Guru akan bertanya ke Bapak Ibu Guru, ada perubahan tidak pelajaran sehari-hari? Harusnya ada perubahan menuju ke yang baik. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Marilah kita lanjutkan ibadat pada hari ini. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam surga, kami putra-putrimu, keluarga besar SD Strada Santo Ignatius datang kepadamu. Berkenanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Untuk masa Paskah, Allah Bapa di surga
kami memuji Engkau dan bersyukur kepadamu atas pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau mati dan bangkit bagi kami. Dengan kebangkitanmu, kiranya Engkau membangkitkan semangat kami di tengah pandemi ini untuk hidup seturut kehendak dan rencanamu dan menanti mukjizatmu bagi kami semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Strada Santo Ignatius, Allah Bapa di surga, mampukan Bapak Ibu Guru kami untuk memiliki semangat dalam mendidik siswa dan siswi dengan kasih-Mu di tengah pandemi. Semoga Bapak Ibu Guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan dan kemampuan serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa di tengah pandemi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD Strada Santo Ignatius, Allah Bapa di surga, mampukanlah anak didik SD Strada Santo Ignatius untuk memiliki semangat belajar di rumah secara online di semester 2 ini. Karuniakanlah kesehatan, kerajinan belajar, serta kesabaran dalam menanti mukjizat-Mu. Sertailah kami semua ya Bapa, agar di tengah pandemi ini kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penerimaan murid baru, Allah Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk mengetuk pintu hati orang tua murid agar dapat turut bergabung bersama SD Strada Santo Ignatius. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejuang COVID dan pasien COVID, Allah Bapa di surga, berkatilah mereka yang bekerja sepenuh hati melayani pasien COVID. Berkatilah seluruh keluarga mereka, mampukan mereka untuk selalu berharap kepadamu. Berkatilah para pasien COVID agar segera pulih dan disembuhkan. Berkatilah kami agar kami pun mampu menjaga kesehatan dan menjaga diri kami untuk hidup sesuai dengan aturan protokol kesehatan agar corona segera berlalu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Masih banyak permohonan kami yang belum terungkap. Kiranya Engkau ya Tuhan mengetahui apa yang ada hati kami butuhkan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang berdoa bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu dan anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa, Engkau yang kami puji dan kami sembah, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu yang boleh kami terima sampai saat ini. Semoga dengan perayaan kelahiran Yesus Putramu, kami semua dapat semakin meneladani semangatnya dan dalam kehidupan kami. Dengan pengharapan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa
dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu serta anak-anak yang terkasih, ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diutus. Amin.